Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Statistika ingin menjelaskan tentang konsep dasar tentang statistik dan statistika. Definisi statistik dan statistika. Statistik merupakan ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik dari suatu data amatan menurut Priola tahun 2002. Lebih jauh lagi, Sujana pada tahun 2002 menjelaskan bahwa statistik dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Statistika dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu statistika berdasarkan istilah, statistika berdasarkan tujuan pengolahan data, statistika berdasarkan asumsi parameter, dan statistika berdasarkan variabel. Yang pertama yaitu statistika berdasarkan istilah. Ada dua macam. Yang pertama, statistika teoritis adalah statistika yang dipelajari secara mendalam, mendasar, dan secara teoritis, yang memerlukan adanya kemampuan matematika mendalam dan kuat, karena bahasannya berkaitan dengan penurunan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, menemukan model-model yang secara teoritis dan matematis. Yang kedua, statistika terapan adalah statistika yang hanya mempelajari teknik penggunaannya dan tidak memerlukan kemampuan matematika yang kuat. Statistika terapan hanya menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang telah ditentukan dalam statistika teoritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, statistika berdasarkan tujuan pengolahan data. Ada dua, yaitu statistika deskriptif adalah statistika yang membahas atau mempelajari cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya. Selanjutnya ada statistika inferensia adalah statistika yang membahas atau mempelajari cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data. Untuk yang ketiga, ada statistika berdasarkan asumsi parameter. Ada dua macam, yaitu statistika parametrik adalah statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggaran bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Selanjutnya ada statistika non-parametrik, yaitu statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan bebas sebaran, tidak mengikuti distribusi tertentu. Yang keempat ada statistika berdasarkan variabel. Ada dua macam, yaitu statistika univariat adalah statistika yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat terlepas dari berapapun banyak variabel bebasnya. Selanjutnya ada statistika multivariat, yaitu statistika yang dalam analisanya paling sedikit melibatkan dua variabel terikat sekaligus. Penyusunan dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik, dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya. Selanjutnya ada statistika inferensia adalah statistika yang membahas atau mempelajari cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data. Untuk yang ketiga, ada statistika berdasarkan asumsi parameter. Ada dua macam, yaitu statistika parametrik adalah statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggaran bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu.
Selanjutnya ada statistika non-parametrik, yaitu statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan bebas sebaran, tidak mengikuti distribusi tertentu. Yang keempat ada statistika berdasarkan variabel. Ada dua macam, yaitu statistika univariat adalah statistika yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat terlepas dari berapapun banyak variabel bebasnya. Selanjutnya ada statistika multivariat, yaitu statistika yang dalam analisanya paling sedikit melibatkan dua variabel terikat sekaligus. Jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan orientasi pembahasannya dan berdasarkan tujuan analisisnya. Jenis statistika berdasarkan orientasi pembahasannya dibedakan menjadi dua, yakni statistika matematik dan statistika terapan. Statistika matematik ialah statistika teoritis yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara matematis teoritis. Pokok bahasan dalam statistika matematik meliputi pemahaman dan penggunaan uji T, uji normalitas, analisis regresi, dan lain-lain. 2. Statistika terapan ialah statistika terapan yang lebih mengutamakan pada pemahaman konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaannya atau penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Seperti contoh, statistika biologi, statistika psikologi, statistika ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk jenis statistika berdasarkan tujuan atau tahap analisisnya dibagi menjadi dua, yakni statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensi. Pertama, statistika deskriptif ialah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Data pada statistika deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, lingkaran, dan lain-lain. Dalam statistika deskriptif, dipelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data. Materi yang dibahas dalam statistika deskriptif meliputi penyajian data, ukuran, pemusatan data, penyebaran dispersi data, angka indeks dan deret berlakas serta peramalan. 2. Statistika induktif atau inferensi ialah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisa. Statistika induktif juga biasanya dikenal dengan statistika inferensi. Dalam statistika induktif dipelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengambil keputusan. Pokok bahasan dalam statistika induktif meliputi probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, serta statistik non-parametrik. Untuk selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar dalam proses pengukuran. Yang pertama yaitu konstanta dan variabel. Konsep variabel misalnya pengukuran status gizi dan kepadatan penduduk. Sedangkan konsep konstanta misalnya tipe ideal birokrasi, keluarga, dan revolusi. Yang kedua yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam hal jumlah atau derajat pada setiap penelitian yang dilakukan. Sedangkan variabel kualitatif adalah variabel yang hasil pengamatannya bervariasi dalam jenis, bukan derajat atau tingkat. Yang ketiga yaitu variabel discrete dan variabel kontinu. Variabel discrete adalah variabel kuantitatif dengan jumlah nilai atau kategori yang dapat dihitung. Dengan kata lain, kategori atau nilai pada variabel discrete merupakan bilangan bulat. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel kuantitatif di mana hasil pengamatannya merupakan salah satu dari sejumlah atau yang tidak terhingga dari suatu garis interval. Jadi, kategori pada variabel kontinu dapat merupakan nilai atau bilangan pecah maupun nilai atau bilangan bulat. Data statistik. Data statistik adalah sekumpulan data
yang isinya berupa fakta-fakta, gambaran atau suatu kejadian yang nantinya bakal dikumpulkan, diringkas, dan dianalisis, kemudian bakal dijadikan sebagai sumber informasi. Berikut beberapa jenis data statistik yang dibedakan menurut sumbernya, jenisnya, dan maupun waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, yaitu adalah data yang dapat langsung diambil dari sumbernya dan belum pernah dipublis oleh instansinya. Penggunaan data primer ini biasanya bisa melakukan survei langsung ke lapangan dan memberikan beberapa pertanyaan ataupun menggunakan kuesioner. Yang selanjutnya ada data sekunder, yaitu datanya sudah dipublis oleh instansi tersebut, namun penggunaan data sekunder ini harus mempunyai beberapa referensi lainnya atau data-data lainnya agar bisa membandingkan untuk memperkuat analisanya agar kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua itu data berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang mengutamakan mutu dan kualitas data yang bersangkutan. Data kualitatif ini adalah data non-angka dan dalam menjelaskannya sebuah fenomena tidak dapat dihitung. Data kualitatif ini umumnya menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas data untuk memudahkan dalam proses menganalisa data. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka, datanya yang dapat bisa diukur, dihitung, dan dapat dideskripsikan dengan angka. Penggunaan data ini biasanya untuk meneliti sebuah fenomena seperti jumlah penduduk, pendapatan, bunga bank, dan lain sebagainya. Data berdasarkan pengumpulan waktunya yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu ada data lintas ruang dan ada data runtut waktu. Data lintas ruang adalah data-data yang dikumpulkan secara serentak dalam waktu dan periode tertentu secara bersamaan dan menggambarkan keadaan pada suatu periode tertentu. Contohnya seperti pengumpulan jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi pada angkatan tahun 2019-2020. Yang selanjutnya data runtut waktu, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu dan periode tertentu yang beratur dan berseri. Contohnya seperti data pengangguran di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2019 dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2012 sampai 2019 dan sebagainya. Skala pengukuran. Salah satu pokok permasalahan dalam statistika adalah dalam proses menghasilkan dan mengumpulkan data. Ada dua cara dalam mendapatkan data ini, yakni penghitungan dan pengukuran. Penghitungan sendiri merupakan proses penghitungan tidak sama sekali mendapatkan kendala, karena setiap individu yang melakukan penghitungan dengan objek yang sama akan menghasilkan angka yang sama. Beda dengan pengukuran, setiap individu yang melakukan pengukuran akan menghasilkan hasil yang berbeda meskipun menggunakan alat yang sama. Untuk itu, statistika banyak diaplikasikan untuk mempelajari masalah pengukuran dibandingkan penghitungan. Jadi, pengukuran adalah proses hal mana angka atau simbol yang dilekatkan pada karakteristik yang sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Terdapat 4 skala pengukuran, yakni yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang berupa kategori atau kelompok dari suatu subjek. Tujuannya untuk mempermudah mengidentifikasi suatu kategori atau kelompok, dan bentuknya berupa
bilangan berikut selalu tetap. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan antara skala rasio dengan skala interval terletak pada nilai 0. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio yaitu data rasio.